Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua mengenal sisi lain dari Sumbawa Science Technopark atau STP Sumbawa, dan mengenal sosok ilmuwan yang berada di belakangnya. STP Sumbawa saat ini menjadi satu-satunya lembaga non-rumah sakit yang menjadi tempat pengujian sampel swab apakah terjangkit virus corona atau tidak. Nah, hebat bukan? Karena lembaga lain yang menguji sampel swab biasanya adalah rumah sakit. Lalu apa sih sebenarnya kemampuan Sumbawa Technopark ini sehingga dipercaya menjadi tempat pengujian swab? Nah, saudara-saudara sekalian, ini saya berada di tempat tes genetik SARS-CoV-2 2019 atau tempat tes uji COVID-19 di Sumbawa Science Technopark ya. Kalian. Lalu seperti apa kiprahnya STP ini dalam rangka membantu pemerintah menekan penyebaran COVID-19 di Sumbawa? Seperti apa pandangan Direktur STP ini terhadap COVID-19? Ikuti wawancara saya dengan Direktur STP ini, Dr. Arif Budi Witarto B.Eng M.Eng, seorang dokter ahli bioteknologi, lulusan Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo, Jepang. Ini ruangan administrasi. Terus itu yang mirip-mirip kulkas, coolbox itu ya, apa? Itu untuk penyimpanan sampel sementara. Oh, memang coolbox ya? Iya. Untuk tempat penyimpanan Sampel sementara. Ya, sebelum bisa diperiksa dulu. Iya. Ngirimnya bisa malam-malam jam 1. Oke. Ya, jadi yang sini tenaga administrasi. Pengamanannya super ketat. Dr. Arif juga pernah menjadi peneliti muda terbaik Indonesia pada tahun 2002 bidang ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa. Nah, kini dia menjadi milik Sumbawa NTB. Berikut petikan wawancaranya. Untuk sterilisasi Bahan-bahannya. Ya, jadi ada tabung, ada. Terus nanti virusnya kalau udah selesai dimatikan ya pakai itu juga. Jadi ruang preparasi. Nah, di sini ada siapin mesin cuci, jadi kan virusnya kalau kena sabun mati. Ya, pakaiannya langsung cuci sini. Nah, di ruangan inilah tempat alat tes PCR atau alat pengujian sampel swab. Menguji apakah swab seseorang terjangkit virus corona atau tidak. Jadi kita tidak boleh masuk. Ngeri. Nah, ini yang penelitian itu pertama kali dengan penelitian. Saya sendiri, ini yang staf kita, terus dari dokter dari Manabay sama dari Bapeda. Jadi saya bikin anggotanya lintas ini. Ya 99% menguji. Hari ini ada berapa sampel yang sedang diperiksa? Ya, biasanya pagi itu ekstraksi virusnya, Ekstraksi virus. siang sore malam baru PCR-nya. Jadi tergantung. Kadang kalau sampelnya nggak banyak, kan sekali running bisa 100 itu. Iya. Kalau sampelnya cuma 5 dan 6, nah kan nanggung, kecuali sangat mendesak ya kita kerjakan. Tapi kalau nggak nunggu agak kumpul lagi baru diperiksa gitu. Teman yang dua ini swabber atau apa? Ekstraksi. Ekstraksi. Ya, ini yang ada yang dilihat. Yang ada di bunda Ya, ya. yang server lagi jalan katanya. Hah? Nggak ada jenuh ini? Enggak. Cuma berdua aja di sini saling tongkrongin bisa Berempat. Berempat. Kalau ada ini kerjanya cuma sebulan 15 hari. Dalam sebulan cuma 15 hari. Iya. Jadi Selebihnya? Sifan. Sip. Kita kan jenuh tadi kamu sudah. Oh, yang sipnya kan. Bahwa Arif Budi Witarto telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan penanganan virus SARS-CoV-2 di fasilitas BSL 3 Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI 2020. Gimana ceritanya kok STP sekarang juga bisa menjadi tempat pemeriksaan RT PCR COVID-19 di Kabupaten Sumbawa? Apakah ini menjadi sebuah kelebihan tersendiri yang tidak dipunyai oleh STP yang lain? Ya.
atau gimana coba? Betul. Kalau kelebihan jelas Pak. Dari sekarang ini dari 100 yang Pak Jokowi mau bikin, yang sudah jadi itu 40. 40. Satu-satunya STP yang ada kegiatan pemeriksaan COVID cuma sini Pak. Kenapa bisa? Ya. Jadi STP ini kan selalu saya sebagai direktur mengajak kita ini harus mengerjakan sesuatu yang punya basis teknologi. Oke. Katakanlah kita punya bengkel, jangan kita jadi bengkel pinggir jalan, kan itu masyarakat sudah bisa. Nah, seperti ini juga. Di sini kan ada saya sendiri keahlian bioteknologi. Kemudian di sini ada jurusan bioteknologi. Terus ada kasus ini, memang kita tidak ada kewajiban melakukan, tapi saya melihat dari mahasiswa dosen agak sulit, mereka pengalaman masih kurang. Kebetulan saya kan pengalaman di Rumah Sakit Kanker Darmais bikin tes genetik kayak gitu. Berarti pemeriksaan PCR COVID-19 di STP ini tidak lepas dari sosok Dr. Arif gitu, karena memang bidang keilmuan yang Pak Dokter punyai itu ya. Ya betul. Tapi terus misi saya adalah melakukan kaderisasi. Jadi memang di awalnya saya dulu ngembangin dari nol, terus kemudian saya sudah menyiapkan SDM yang bisa nanti untuk menggantikan. Sekarang sini sudah mulai. Saya sudah hanya sampai sejauh ini bagaimana perkembangan pemeriksaan ini sejak awal, sudah berapa banyak sampel yang diperiksa dan dari mana saja, dan ya hasilnya seperti apa, mungkin dari sisi persentase apa segala macam ya. Tanpa perlu mengungkapkan hal yang tidak bisa diungkapkan. Oke. Silakan. Jadi itu ada satu yang ingin saya sampaikan juga Pak. Jadi kita ini satu-satunya lab pemeriksaan yang bukan rumah sakit. Satu-satunya lab pemeriksaan yang bukan rumah sakit. Ya. Yang lainnya itu rumah sakit. Hanya rumah sakit yang bisa melaksanakan. Ya. Di Indonesia ya? Enggak. Di NTB ya? Iya, di NTB enggak. Di Indonesia hampir rata-rata rumah sakit. Makanya. Karena jalur vertikalnya Kementerian Kesehatan. Jadi itu dulu alot Pak. Jadi ini strategi yang saya terapkan juga karena saya pengalaman dan lain. Pertama saya mulai dari bikin seminar. Waktu seminar itu teman-teman dari dinas kesehatan dan dari Awalnya tidak ada yang mempercayai kemampuan STP untuk melakukan uji klinis daripada swab. Pada saat mengikuti seminar, dokter-dokter dan dari Kementerian Kesehatan meragukan kemampuan STP. STP dikira tidak akan mudah dan tidak akan mampu untuk melakukan uji swab. Namun demikian Dr. Arif tidak menyerah. Kemudian dia masuk melalui penelitian. Dia mengajukan proposal untuk melakukan penelitian dan mendapatkan dana dari pemerintah provinsi. Selanjutnya, STP meminta izin klinis dari Rumah Sakit Manambai. Setelah semua perizinan lengkap, STP kemudian melakukan penelitian yang tidak dilakukan oleh orang lain. Penelitian-penelitian itu seperti menghitung jumlah partikel virus di dalam tubuh manusia, juga memeriksa virus dari feses, sementara orang lain memeriksanya dari swab. Akhirnya muncullah temuan-temuan yang tidak ada di tempat lain. Berdasarkan hasil penelitian ini, akhirnya pihak Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum NTB barulah mempercayai kemampuan STP sehingga memberikan izin untuk melakukan pengujian swab. Oke, ini saya lihat sangat besar sekali manfaatnya bagi NTB, khususnya bagi Sumbawa. Kita punya sebuah lembaga yang bisa melakukan pemeriksaan RT-PCR COVID-19. Sejauh ini sudah berapa banyak yang sejauh ini yang kemarin saya presentasikan itu ada sekitar 3.000 Pak. 3.000 sampel untuk satu pulau Sumbawa. Nah dari 3.000 itu 50% lebih itu Kabupaten Sumbawa. Karena ini juga karena ada semangat penelitian tadi, saya tidak hanya berhenti dalam melakukan pemeriksaan dari rujukan rumah sakit. Kalau itu kerjaan rutin, maksudnya
saya sebagai akademisi peneliti nggak terlalu tertantang kalau cuman yang pemeriksaan rujukan itu kan orang yang datang ke rumah sakit Pak, karena dia punya gejala atau dari swabnya reaktif dia datang ke rumah sakit. Saat wawancara ini berlangsung, sudah ada 3.000 sampel lebih yang diperiksa di STP. Sampel ini berasal dari seluruh Pulau Sumbawa, mulai dari Kabupaten Bima, Kota Bima, Dompu, hingga Kabupaten Sumbawa Barat. Sampel ini banyak karena yang diperiksa bukan hanya sampel yang berasal dari rumah sakit, namun juga ada dari luar karena ada semangat penelitian untuk menghentikan laju penyebaran wabah virus ini. Menurutnya, jika Pemda serius ingin menghentikan penyebaran COVID-19 ini, tidak bisa hanya memeriksa sampel pasien rujukan rumah sakit saja. Karena yang lebih membahayakan adalah orang tanpa gejala yang berkeliaran yang bisa terus menyebarkan virus corona ini. Untuk itulah, bekerja sama dengan Pemda Sumbawa, dilakukanlah pemeriksaan sampel swab di pasar-pasar dan di tempat umum lainnya. Terakhir 1.000 sampel swab untuk petugas pemutahiran data pemilih KPU. Itu kita bisa selesaikan dalam 4 hari aja. Dalam 4 hari aja, 1.000 lebih jajarannya KPU ini ya? Ya, kita punya teknik untuk melakukan pemeriksaan yang cepat. Jadi ini misalnya 1.000 dalam 4 hari, cepat langsung jadi. Hasilnya akurat juga. 70% dari Lombok. Ya, mungkin. Kalau kita lihat di sana yang jelas ya, Arif menjelaskan hasil pemeriksaan jajaran KPU tidak bisa dijadikan rujukan secara menyeluruh karena semua petugas PPDP itu adalah penduduk lokal. Namun jika pemeriksaan dilakukan di pasar-pasar, maka sebagian besar penduduk yang berada di pasar adalah pendatang. Misalnya di Pasar Alas, sebagian besar adalah dari Lombok. Yang menarik lagi, Dr. Arif akan melakukan tes menyeluruh dengan sistem sampling, mirip metode quick count penghitungan hasil pemilu. Dengan demikian, hasil pemeriksaan swab akan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa, dan hasilnya tentu akan lebih terpercaya secara akademis. Survei ini akan dilakukan setelah melakukan pemeriksaan pasar-pasar. Menurutnya, survei ini mempunyai tingkat kepercayaan hingga 95%. Dengan margin error sekitar 5%. Dan perkiraan kasus aktif 1-5%. Yang menarik, Dr. Arif tidak percaya kepada hasil rapid test. Dr. Arif tidak menyarankan untuk rapid test karena hasilnya membingungkan. Hal ini karena berdasarkan pada kasus Capa TNI Angkatan Darat. Pada saat rapid test, sebanyak 1.400 prajurit dinyatakan reaktif sebanyak 187 yang reaktif. Atas dasar hasil ini, Kasat Andika Prakasa tidak puas, lalu meminta untuk dilakukan tes swab kepada seluruh 1.400 prajuritnya. Ternyata hasilnya apa? Sebanyak 1.200 prajurit positif mengidap corona. Artinya false negatif, negatif palsu. Jadi ketika non reaktif di rapid test, ternyata di swab itu positif. Positif. Itu bisa 78% kalau data Capa TNI. Makanya kayak yang Sumatera Barat itu dia nggak melakukan rapid test lagi. Tidak ada kepercayaan lagi kepada rapid test. Rapid test itu membingungkan Pak, karena Sangat dia membingungkan. pada antibodinya, bukan ke virusnya langsung. Betul. Saya Rapid test membingungkan, katanya. Pemeriksaan juga di lab genetik Sumbawa Technopark ini belum selesai wabah ini. Jadi walaupun dibilang normal baru, sudah boleh berkegiatan di luar, bahkan mungkin sekolah sebentar lagi dibuka dan sebagainya, tapi tetap harus waspada, protokol COVID dijalankan. Minimal 1 tahun. Ya kita memang harus terbiasa dengan hari ini. Minimal 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan karena data terakhir itu vaksin baru Agustus 2021. Jadi 1 tahun ke depan kita harus membiasakan. Tentu kalau kita tidak ingin terkena dan tidak ingin menularkan corona. Ya, tapi lab di sini insya Allah terus berusaha untuk ikut membantu pengendalian ini dengan berbagai cara pemeriksaan tadi.
sehingga kita semuanya yakin dan nyaman, tenang.